Selamat datang kembali di channel saya Matrix, Mathematics and Tricks. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TPS UTBK part 2. Bagi yang belum menonton part 1, silahkan tonton dulu video sebelumnya supaya tidak ketinggalan. Oke, kita langsung bahas soal berikut ini. Di sini diberikan pada kita grafik-grafik ya, grafik-grafik, tapi yang ditanya sama kita adalah grafik yang menyatakan Y fungsi dari X. Oke, nah bagaimana trik untuk menyelesaikan soal seperti ini? Yang pertama adalah triknya begini. Apabila pada grafik ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Misalkan pada koordinat ini terdapat sebuah grafik seperti ini ya. Kita ketahui ini fungsi atau tidak. Caranya adalah sangat sederhana. Kita tinggal tarik garis sejajar sumbu Y. Misalkan dari sini kita tarik dari sini. Nah, kalau satu titik perpotongannya garis tersebut dengan grafik tadi, maka dia adalah fungsi. Asal di mana saja, asal kita tarik dia. Kan ini satu titik potongnya. Ini juga satu titik potongnya. Berarti ini adalah fungsi. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, ya, misalkan seperti ini, kita kasih bentuknya, sama. Kuncinya adalah tinggal tarik garis sejajar sumbu Y. Kita tarik, satu titik potong, satu titik potong. Berarti ini adalah fungsi. Ini juga adalah fungsi ya. Jadi itu triknya. Tarik garis sejajar sumbu Y. Oke. Nah sekarang untuk grafik kita ini, kita tinggal tarik yang mana fungsi atau tidak. Kalau ini kita tarik garis sejajar sumbu Y, ada dua titik potongnya kan? Berarti bukan fungsi. Kalau ini tarik garis sejajar sumbu Y, ada dua titik potong. Berarti ini bukan fungsi. Ini kan kalau kita tarik di sini tidak ada. Tapi kalau kita tarik garis sejajar ini, ada tak hingga banyaknya titik potong kan? Berarti ini juga bukan fungsi. Kalau ini kita tarik di sini, satu titik potong. Ini satu titik potong di sini, berarti ini adalah fungsi. Kalau ini ada dua titik potong, berarti bukan fungsi. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah dodol. Oke. Paham ya? Oke, kita lihat soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Kalau ada soal seperti ini pun punya trik. Nah, triknya bagaimana? Triknya seperti ini. Kasih aja angka di setiap himpunan ini. Misalkan ini kita taruh angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7. Nah, kalau kita sudah taruh seperti ini, tinggal kita buat irisannya sesuai permintaan soal. Misalkan ini A, berarti A-nya siapa? A-nya kan adalah 2, 3, 5, 6. Oke, kita iris dengan B gabung C. B gabung C artinya adalah anggota si B atau juga anggota si C digabung. Berarti jadi tinggal 1, 2, 3, 4 ya, kemudian 6 dan 7. Yaudah, kalau ini kita iriskan jadi apa? 1, 2, 3, 4, 6, 7 diiris dengan 2, 3, 5. Berarti ini hasilnya menjadi arti irisan ada di sini dan ada di sini. Berarti siapa dong yang ada di sana? Ada 2. Kemudian 3, ada 3 juga. Kemudian ada 5, tidak ada. Ada 6, ada 6. Nah sekarang apakah daerah yang diarsir itu memuat di 2, 3, dan 6? Tidak. Berarti ini salah. Itu. Kalau yang ini, si A-nya berarti tetap ya 2, 3, 5, 6. Oke. Kemudian kita gabung. Kita gabung dengan si B iris C. Ingat, B iris C itu adalah anggota si B dan anggota si C. Berarti anggota si B dan anggota si C siapa? Si 3 dan si
4, ya. Anggota si B dan anggota si C. Artinya sekaligus si 3 dan si 4. Berarti ini kalau kita gabung jadi apa? Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Tidak kan? Bukan yang diarsir itu nih kan? Oke, sekarang yang ini. A gabung B. A gabung B siapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita gabung dengan bukan digabung, diiris, dikurang ya. Dikurang dengan si C. C itu 1, 2, 3, 4. Oke, arti pengurangan apa? Berarti anggotanya ini, tapi jangan ada ini. Nah, itu berarti pengurangannya. Berarti anggotanya ini, tapi jangan ada ini. Oke, berarti 2 ada di sini, berarti tidak termasuk. 3 ada di sini, berarti tidak termasuk. 4 ada di sini, berarti tidak termasuk. 5 ada di sini tapi gak ada di sini, berarti masuk. 5. 6 juga. 6, 7, 7 juga. Oke. Sekarang kita lihat, apakah 5, 6, 7 ini daerah yang diarsir? Ya, berarti jelas jawabannya adalah C. Nah, dan gampang kan? Jadi intinya kalau ada soal-soal seperti ini, kasih aja angka deh. Nah, baru ikuti irisan, gabungan, atau pengurangan. Oke? Baik, kita lanjut. Soal nomor 3. Nah, kalau soal nomor 3, ini Bang rasa gampang ya. Jadi tinggal hasil pengurangan ini oleh ini, berarti ini dikurang ini. Tinggal kita buat 3x tambah y per 3 dikurang y kurang 2x per 2. Samakan penyebut 6x tambah 2y kurang kalikan berarti jadi minus 3y tambah 6x karena minus ya per 6. Berarti 12x dikurang y per 6. Ada jawabannya? Ayam. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang kurva ya, tentang himpunan penyelesaian dari grafik fungsi ya. Berarti kalau Abang kasih tahu triknya begini, kalau misalkan ini ada ya grafik fungsi koordinat, kalau ada garis seperti ini, dipotong ini di titik A, ini di titik B, maka persamaannya ini ya, persamaan itu adalah kalau misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X, berarti ini biar gampang A-nya kalikan ke X, B-nya kalikan ke Y. Berarti jadi AX tambah BY sama dengan kalikan dua bilangan ini. Nah, gitu. Biar gampang ya, biar gampang memahami bentuk garis. Nah, bagaimana kalau ada arsirannya? Kalau dia mengarsir, berarti dia itu adalah himpunan penyelesaian. Jadi, untuk melihat arsiran begini, arsirannya ya. Yang perlu diperhatikan adalah tanda Y dan tanda PTS-nya. Oke, tanda PTS-nya apa aja? Bisa besar sama dengan kecil, kecil sama dengan. Nah, yang besar ini kita anggap adalah positif. Ya, yang kecil itu kita anggap negatif. Jadi ingat tanda Y dan tanda PTS ya. Oke. Kalau dia tidak ada sama dengannya, berarti dia garis putus-putus. Kalau ada sama dengannya garis penuh, garis putus-putus, garis penuh. Nah, berarti bagaimana kita mengetahui kemana arah himpunan penyelesaiannya? Kalau tanda ini ya, tanda Y dan tanda PTS sama, kan? Nanti arsiran ke atas. Oke, yang pertama. Kalau dia tandanya tanda Y ya, tanda Y dan tanda PTS beda,
arsiran ke bawah. Oke, ingat itu. Jadi ingat, arsiran ini di sini adalah himpunan penyelesaian ya, HP-nya. Paham? Oke, sekarang kita lihat bentuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 1, 2, 3, 4. Berarti ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Kalikan. Berarti 4X tambah 6Y sama dengan 24. Lihat, arsirannya kan ke bawah. Kalau ke bawah bagaimana? Tanda Y dan tanda pertidaksamaan harus berbeda. Di sini tanda Y-mu positif, berarti tanda pertidaksamaan harus kecil kan? Nah, kemudian kan garisnya ini putus-putus ya. Ini putus-putus ini di soal. Nah, berarti dia jadinya 4X tambah 6Y kecil daripada 24. Nah, itulah dari arsiran ini. Pertama, karena arsiran ke bawah berarti tanda Y, tanda koefisien Y ya. Tanda koefisien Y berarti harus berbeda dengan tanda pertidaksamaan. Berarti dengan demikian kita sederhanakan, jadi 4X tambah 6Y kurang 24 kecil 0 atau 2X tambah 3Y kurang 12 kecil dari 0. Jawabannya adalah ayam. Itu ya. Nah, berikutnya soal nomor 5. Ini mengenai operasi ya, operasi. Jadi operasi bulat lah kita bilangnya, operasi bulat. Jadi operasi bulat itu didefinisikan seperti ini. Ditanya ini. Berarti yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung ini. Pertama kita cari min 1 operasi 2. Kita tinggal masukin. Berarti jadi min 1 tambah 2 kali 2 tambah 2. Ikuti ini. Jadi A operasi B, A tambah B. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Berarti ini jadi 1 kali 2, 2 tambah 2. Sama dengan 4. Berarti soal yang ditanya adalah minus 2 operasi 4. Berarti menjadi minus 2 tambah 4 kali 4 tambah 2. Ini min 2 tambah 4, 2. Berarti 8 tambah 2 sama dengan 10. Oke, cukup gampang kan? Nah, jadi jangan takut ya untuk menghadapi UTBK 2020. Untuk mengikuti part berikutnya, jangan lupa di subscribe, share, and comment. Oke, bye-bye.